Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita bergabung dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Bang Garni. Pak Gubernur, kemarin kita udah merasa sejuk karena dari Pak Gubernur ada pengumuman bahwa udah flat COVID-19. Tapi kalau hari ini naik lagi, apa yang benar, Pak Gubernur? Pertama, Bang Garni, saya tidak membuat pengumuman mengenai itu. Jadi kita sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Jadi kemarin sama sekali tidak ada penjelasan dari saya terkait dengan situasi di Jakarta. Tapi perlu saya jelaskan di sini, Bang Garni, tentang perkembangan kabar itu. Ya. Begini, jadi selama ini kami selalu mengambil prinsip satu, transparan, faktual, sampaikan apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangi, tidak dibuat jadi nyaman bagi pendengar, tapi juga tidak dilebihkan untuk membuat gelisah, apa adanya. Dan menyangkut dengan soal COVID ini, saya perlu sampaikan bahwa di Jakarta kasusnya masih bertambah. Tetapi memang pertambahannya lebih kecil dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Jadi ada perlambatan penambahan. Kalau misalnya dulu tambah 200, sekarang tambah 150, itu misalnya sebagai ilustrasi. Ya. Tapi bahwa itu masih ada pertambahan. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa Jakarta sudah merdeka dari COVID. Belum, kita belum merdeka lawan COVID. Kita masih harus serius menuntaskan. Dan apa yang kita saksikan hari ini adalah fakta yang akibat kita kerjakan 2 minggu yang lalu. Dan apa yang kita kerjakan sekarang akan nampak di pekan-pekan ke depan. Jadi tidak bisa otomatis. Karena itu saya ingin kepada semua untuk tetap disiplin menjalankan physical distancing. Tetap disiplin untuk mengurangi interaksi. Karena itulah kunci pencegahan. Jadi saya berapa kali ditanya, ini jadi kapan selesainya? Lalu kapan ini turunnya? Harus saya jawab bahwa tidak tahu. Kita harus tanya pada para ahlinya. Dan para ahlinya pun memiliki pandangan yang bervariasi. Jadi kita harus sampaikan apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Tapi saya tidak pernah membuat prediksi kapan ini akan selesai. Selalu kalau ditanya prediksi kapan, kita serahkan pada epidemiologis, mereka yang bisa membuat model, memprediksi karena mereka yang tahu perilaku dan pola penularan dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti, bahwa tugas kita memang di pemerintah bukan membuat prediksi. Tugas kita adalah menyiapkan atas semua kemungkinan. Dan semua kemungkinan itu artinya, satu adalah pencegahannya, yang kedua bila terpapar, maka menyiapkan fasilitas kesehatannya. Jadi, Bang Karni terkait ini, saya ingin garis bawahi kepada semua, jangan kendor. Ini masih perjuangan belum selesai. Dan kita belum tahu apakah yang disebut sebagai perlambatan penambahan itu adalah fenomena jangka pendek, hanya beberapa hari, lalu kemudian naik lagi, atau setelah beberapa hari, lalu merata dan kemudian turun, kita tidak tahu. Yang tahu ini sesudah kita lewati minggu depan atau 2 minggu lagi. Baru kita tahu apakah yang terjadi hari ini itu adalah jangka pendek atau sebuah tren baru. Karena kita belum tahu, maka jangan mengubah mode. Selama perjalanan PSBB ini, data yang kami terima, kami lihat satu pertama dari transportasi, itu kendaraan umum di Jakarta berkurang 82%. Jadi angkanya cukup tinggi.
Tinggal 18% yang masih menggunakan kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi, tinggal 46%. Artinya 54% sudah tidak menggunakan kendaraan pribadi. Dan kalau kita lihat dari data kami terima dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, di sana tim epidemiologis membuat kajian, mereka menunjukkan bahwa hampir 60%, sekitar 60% penduduk Jakarta sejak pertengahan Maret itu berada di rumah atau radius 200 meter dari rumah. Data itu didapat lewat Google dengan mengecek pergerakan HP-nya, di mana HP-nya tidak bergerak lebih dari 200 meter dari wilayah rumah. Angka ini harus kita dorong lebih tinggi, Bang Karni. Bahwa kalau kita bisa mendorong 80% selama bulan puasa ini, mengurangi kegiatan, sampai 80% penduduk berkegiatan dalam radius dekat rumah atau berada di rumah, maka saya berharap kecepatan dalam memutus mata rantai ini bisa meningkat. Karena kita tidak ingin situasi ini lebih panjang. Kita semua menyadari betapa sulitnya situasi yang dihadapi sekarang. Yang mau mencari mata pencaharian, yang mau beribadah, yang mau berkegiatan sosial, itu semua terhambat karena situasi sekarang. Dan ini bukan sesuatu yang dengan mudah diambil kombinasinya. Mudah dikatakan dengan mengatakan bahwa ya kita coba menseimbangkan. Dalam urusan ini, keseimbangannya itu tidak bisa dibuat. Ini harus memilih prioritasnya mana. Harus prioritasnya mana. Ini faktanya begitu. Jadi enak untuk kita mengatakan, ya kita coba cari keseimbangan. Begitu ada orang tanpa gejala. Orang yang tidak punya gejala ini. Tapi dia berkeliaran, dia berinteraksi. Maka tinggi prosentase warga yang tidak berkegiatan itu terganggu oleh orang-orang yang tanpa gejala atau gejala ringan, tapi berinteraksi di luar. Karena itu kedisiplinan kolektif sangat diperlukan. Apakah mudah? Sangat berat. Apakah ringan? Tidak. Ini berat. Apalagi kalau kita tadi, Bang Karni juga menyebut tinggal di rumah saja, itu juga menimbulkan tekanan psikologis tersendiri, tekanan sosial tersendiri. Di sisi lain, begitu dilonggarkan, maka kita langsung bisa prediksi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan ada peningkatan jumlah PDP, pasien dalam pengawasan, akan terjadi peningkatan kasus-kasus di rumah sakit. Pasti akan terlihat. Jadi kita sekarang disiplinkan, pendek mudah-mudahan, tidak nyaman, tapi kita bisa selesaikan lebih cepat. Dan banyak sudah yang membuktikan bahwa keseriusan kolektif ini berdampak. Di Jakarta sendiri, saya bisa sampaikan merasa bersyukur bahwa porsi besar dari masyarakat Jakarta memilih untuk berkegiatan di rumah. Dan ini terlihat sekali di dalam angka-angka yang tadi saya sampaikan. Sekarang tinggal kita tuntaskan. Jangan tanggung, kita tuntaskan. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita bisa menahan sehingga apa yang kita lihat sebagai fenomena 1-2 hari ini itu bisa berdampak panjang. Tapi kalau pesan yang keluar sekarang adalah Jakarta sudah aman, Jakarta sudah turun, bila pesan itu yang keluar, maka kemudian orang rileks, kemudian orang berkegiatan di luar, lalu berbondong-bondong kembali ke kegiatan seperti biasa. Bagi kami penegakan aturannya tidak mudah. Di sisi lain, tunggu. Dalam waktu tidak terlalu lama, kita akan melihat lagi dampaknya. Ada kasus Singapura, Bang Karni. Singapura itu sempat stabil, sempat dipuji oleh berbagai pengamat dunia, disebutkan sebagai contoh sukses. Bagaimana mereka mengendalikan, kalau istilah kita adalah PSBB, mereka menyebutnya circuit breaking, itu disebut sebagai salah satu sukses story. Hari ini mereka menghadapi kasus yang luar biasa banyak, meledak. Kenapa? Karena ada satu wilayah yang di situ penduduknya relatif padat, bisa disebut slum area, banyak di situ migran workers, dan terjadi
infeksi di situ, lalu kontaminasi semua, angkanya melonjak tinggi sekali. Ini yang kami sangat khawatirkan di Jakarta. Tempat-tempat yang padat penduduknya, tempat-tempat yang satu bangunan mungkin bisa 1-2 kakak, yang padat sekali, bila di situ sampai terjadi penularan, maka efeknya akan luar biasa besar. Karena itu kita jaga sekali physical distancing ini, PSBB ini, dengan amat serius. Dan seluruh warga Jakarta, saya minta dengan hormat, dengan penuh rasa, mari kita ambil tanggung jawab. Dengan cara menuntaskan ini dan jangan menganggap kita sudah selesai. Karena itu Bang Anies, saya tidak pernah mengirimkan pesan bahwa kita sudah mau selesai, kita sudah sampai puncak. Sama sekali tidak. Karena memang pemerintah harus mengirimkan pesan yang kredibel, pesan yang nanti bisa rujukan, dan tidak memberikan informasi spekulatif kepada masyarakat. Baik Pak Gubernur, tapi ada pertanyaan dari saya untuk itu. Kalaulah kita, dan saya sepakat waktu itu, walaupun bagi saya menganggap kebijakan pemerintah itu lebih moderat dari lockdown. Artinya masih orang diizinkan untuk keluar dengan terbatas sekali. Tapi ada satu syarat, yaitu bahwa bansos atau bantuan sosial kepada masyarakat yang marginal atau yang katakanlah yang selama ini pekerja harian, informal, ini terjamin. Artinya mereka tidak kelaparan. Baru kita berhasil menahan COVID-19 tadi sesuai target kita. Tapi kalau itu tidak bisa, tidak terjadi secara teratur, merata, dan tepat sasaran, inilah yang akan membuat ledakan lain lagi. Ya. Karena memang kita berada di, katakanlah yang saya dari awal menganggap, bahwa ini buah malakama, bukan bagi pemerintah, bagi bangsa ini sendiri. Kita pilih keras akibatnya begini, kita pilih liberal atau terbuka akibatnya lain lagi. Dua-duanya sama-sama gak ada baiknya. Ya, lah, betul. Bagaimana dengan di DKI? Kok saya dengar masih banyak data di RT RW yang gak jelas, atau orang yang belum menerima bantuan, walaupun tidak hanya DKI, hampir semua daerah di Indonesia keluhan yang sama muncul. Artinya ini dari dulu kelemahan birokrasi kita menurut saya di berbagai lapisan. Ya, begini Bang Ari, betul sekali. Jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan pembatasan, maka pada waktu yang sama langsung disiapkan untuk program bantuan sosial. Ini terutama pembagian kebutuhan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini bedanya mengenai program sosial yang dirancang relatif dadakan dengan program sosial yang sudah, bantuan sosial yang sudah dirancang lama. Bahkan dibandingkan dengan pembagian zakat misalnya, itu sudah jelas tuh waktunya menjelang Idul Fitri, nanti zakat fitrahnya dibagi, pemasoknya siap, grosirnya siap, distribusinya siap, karena semua tahu bahwa nanti pada saat menjelang 1 Syawal harus siap stok yang cukup. Kalau kemarin itu berbeda, Bang. Kemarin itu adalah kita berhadapan dengan COVID, lalu kita harus mengambil keputusan pembatasan sosial, kemudian pada saat yang bersamaan harus menyiapkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak. Ini yang tidak siap bukan hanya birokrasi pemerintah, bahkan pemasok kebutuhan pokoknya pun belum siap dengan stok barang. Jadi ketika ini saya sampaikan apa yang sesungguhnya terjadi, bahwa pemasok-pemasok pun dari mulai beras sampai semua makanan-makanan dimasukkan, mereka
begitu harus menyiapkan dalam jumlah yang cukup besar, dalam waktu yang amat singkat, juga kelabakan. Jadi bukan sesuatu yang mudah dari sisi supply. Tidak semua gudang siap dengan seluruh barang-barang itu. Jadi ini belum sampai bicara data itu. Karena itulah kemudian kemarin dilakukan satu, siapkan menggunakan data yang ada. Kemudian pasokannya datang diberikan durasi waktu. Sehingga pembagiannya itu bukan dilakukan serempak bersamaan karena memang pasokan supply-nya terbatas, dilakukan bertahap. Kita tuntas semuanya sekitar 2 minggu dan memberikan angka persisnya ini 1.194.633 kepala keluarga di Jakarta. Nah, pembagian ini tuntas tanggal 25 April kemarin. Apakah sempurna 100%? Tidak. 100% terbagi, tapi ada 1,6%. 1,6% ini yang bermasalah karena apa? Karena misalnya warganya mampu, warganya pindah alamat, atau ada data-data yang meleset 1,6%. Inilah dilemanya di pemerintahan, Bang Karni. Bukan dilema, tapi tantangan di pemerintahan. Tadi pemerintahan itu disebut sukses itu bila 100% lancar. Ini beda dengan kalau saya berikan ilustrasi, orang mencoba membuat kekacauan. Kalau membuat kekacauan itu mencoba 100 kali, cukup 1 kali masuk, dia disebut sukses. Meskipun 99 kali mencoba gagal. Kalau di pemerintahan, 100, itu harus 100-100-nya lancar untuk dibilang sukses. Dan faktanya di Jakarta, kita tunjukkan 1,6%, tapi kita tahu datanya. Ada 1,6%. Nah, 1,6% ini tentulah yang menjadi perhatian. Bukan yang 98,4%. Tapi yang 1,6% itu yang kemudian videonya bisa viral, dongengnya bisa viral, bisa dibuatkan cerita. Itu yang 1,6. Tapi bagi kami diakui saja. Diakui saja bahwa ini adalah kekurangannya, lalu kita perbaiki. Nah, kemudian di samping itu, di samping data yang tadi sudah kita miliki, sekarang ada tambahan yaitu kelompok, sebagian sudah masuk, kelompok yang semula tidak termasuk dalam kelompok yang perlu bantuan, sekarang membutuhkan bantuan. Mereka-mereka yang dulunya punya pekerjaan, sekarang tidak punya pekerjaan. Yang mata pencahariannya ada, sekarang tidak ada. Nah, mereka ini kita akomodasi. Lewat siapa? Lewat tokoh masyarakat, lewat ketua RW yang ada di tempat itu, dan bersamaan dengan bantuan datang, bersamaan juga dengan form. Ada form yang diisi, dan kemudian bila memungkinkan kita langsung berikan waktu itu juga. Dan kemudian nama-nama yang baru masuk, sekarang dimasukkan dalam sistem kita. Jadi saat ini kita ada penambahan dalam sistem yang kita miliki, itu sekitar 300 sampai 400 ribu yang saat ini sedang dalam proses verifikasi. Jadi, bantuan sosial yang dikerjakan oleh DKI alhamdulillah sudah tuntas, dan sekarang alhamdulillah bantuan Presiden yang dikelola oleh Kementerian Sosial sudah mulai terdistribusi. Jadi ada pasokan rutin kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dan kita juga siapkan 1 GOR per kota, jadi ada 5 insya Allah. Sekarang ini sudah siap di Jakarta Pusat untuk menampung masyarakat-masyarakat yang mereka kehilangan tempat tinggal, atau tepatnya kos-kosannya, kontrakannya, mereka tak mampu lagi tinggal. Kita siapkan tempat itu sebagai tempat tinggal sementara. Nah, kemarin kita banyak menemukan juga ini fenomena di Jakarta. Kalau bulan Ramadan itu banyak sekali orang datang dari luar Jakarta untuk mendapatkan sedekah di sini. Mereka biasanya menunggu di pinggir jalan. Ada rute-rute tertentu yang mereka sering atau terbiasa tiap tahun, dan banyak para dermawan yang di malam hari kemudian melewati tempat itu dan membagi uang. Nah, itu yang kemudian sering muncul di malam hari banyak tempat. Kami kemarin mengumpulkan dari kira-kira 55. Dari 55 itu 40 tidak ber-KTP. Dan mereka sudah terbiasa tiap tahun begitu. Nah, ini adalah satu hal yang kita garis bawahi juga. Bagi yang di luar jangan masuk ke Jakarta. Dan mereka sekarang kita semuanya ditertibkan, diambil, dibawa ke GOR. Di sana mereka diperiksa, mereka diverifikasi,
Bila dari Jakarta mereka dicek apakah mau pulang, bila dari luar Jakarta kita urus dengan dinas sosial untuk mereka bisa kembali ke tempatnya. Karena berisiko sekali. Dan saya menghimbau kepada para dermawan, jangan membagikan uang seperti itu. Seperti yang biasa mereka kerjakan selama ini malam hari, membagikan, bahkan ada istilahnya, ada istilah haji bopeng kalau nggak salah. Menggambarkan 50.000 karena mereka selalu membagikan 50.000. Tapi orangnya tidak dikenal. Nah, ini semua niatnya mungkin baik. Semuanya berniat membantu pada masyarakat yang miskin, yang pendapatannya rendah, atau yang sekarang sedang kesulitan. Tapi saya menganjurkan untuk menggunakan jalur-jalur badan amil zakat atau menggunakan lembaga penyalur bantuan sosial yang terakreditasi. Tahun ini jangan bagikan langsung, karena potensi kerumunannya cukup besar dan berpotensi penularan. Jadi intinya, Bang Karni, ada aspek kesehatan di mana di situ kita harus ketat. Konsekuensinya pada sosial ekonomi. Bagi mereka yang sosial ekonomi rendah, diberikan bantuan sosial. Dan kemudian bagi yang lebih sejahtera, bantu. Kami menganjurkan minimal bantuan buatkan masker, karena itu akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian bantuan sembako. Dan di balik ini semua, makanya nanti menjelang akhir bulan ini ada mudik. Tadi dibahas juga banyak. Kalau boleh saya sampaikan, Bang Karni, tahun lalu catatan kita di Jakarta, jumlah orang yang mudik meninggalkan Jakarta itu 7,75 juta. Jadi 7.753.000 orang. Dan yang besar itu menggunakan kereta api itu 1,9 juta, dengan bis 1,7 juta, dan pesawat 780.000. Jadi jumlah orang yang meninggalkan Jakarta dari penduduk 10 juta 600 itu ada 7,7 juta. Tinggal 3 jutaan orang yang tetap berada di Jakarta. Bila tahun ini masyarakat tetap melakukan kegiatan mudik, lalu meninggalkan Jakarta, maka potensi untuk terjadi COVID di banyak tempat akan sangat tinggi. Jadi kami, Bang Karni, sejak pertengahan Maret sudah terus-menerus, sejak mulai awal kasus ini, warga Jakarta jangan meninggalkan kota ini, tinggallah tetap di kota ini. Seperti hadisnya tadi disampaikan bahwa tetaplah berada di tempat ini. Kemudian rencana mudik tunda dulu demi kebaikan keluarga di kampung, dan juga seperti tadi Bang Karni juga sebut, nanti ketika balik ke Jakarta seperti pingpong akan punya efek yang besar di kota ini. Apakah ini pernah kejadian? Saya rasa kita tahu apa yang terjadi di Wuhan ketika itu menjelang Imlek dan masyarakat dari kota Wuhan pergi. Ketika mereka pergi meninggalkan kota, mereka bukan orang yang sakit. Mereka tanpa gejala, naik mobil bersama keluarga ke rumah, ke kampung halamannya masing-masing. Apa yang terjadi? Sesudah itu terjadi distribusi virus corona ke seluruh daratan Tiongkok. Mudiknya adalah distribusi virus. Karena virusnya ada dalam orang dan menularnya antar orang. Selama Jakarta belum merdeka dari COVID, selama kita masih ada COVID, maka jangan kita melakukan distribusi virus ke seluruh Indonesia. Tahan itu di sini. Selamatkan saudara sebangsa. Jadi terkait dengan mudik, anjuran kita jelas. Tunda mudik ke tahun depan. Insya Allah kita diberi umur panjang, keluarga di kampung halaman sehat, kita di Jakarta bisa sehat, dan sesudah pandemi ini lewat, insya Allah kita bisa kembali ke kampung halaman, mudik dengan tenang, dan pada saat itu COVID adalah cerita masa lalu, bukan lagi perbincangan di kampung-kampung. Itu adalah harapan kita. Demikian, Bang Karni. Ya, kalau menyangkut soal mudik, ya kalau saya kritiknya kita menurut saya baru melarang ya tanggal 24 kemarin. Dan juga itu baru ada sanksinya tanggal 7 mendatang.
Sementara sebelum 24 tren mudik itu sudah terjadi. Bahkan konon kabarnya udah 1 juta orang yang udah selamat sampai di kampungnya. Walaupun hari ini masih 3,6 juta orang lagi yang masih berjuang untuk mudik dengan berbagai cara lah. Ada yang pilih jam, ada yang pilih jalan tikus, ada yang pilih rute, tapi pokoknya tujuannya tetap sampai ke kampung. Artinya kemungkinan kita gagal dalam hal ini agak terbuka. Ya, itu Bagaimana memang harusnya lebih cepat. Harusnya bagaimana lebih cepat. antisipasi kita setelah Lebaran, Pimpong tadi akan balik ke meja DKI? Ya, Bang Ani, kita akan melakukan pembatasan. Bagaimanapun juga, ketika nanti kita menjelang, saya rasa pemerintah juga akan tegas di situ. Kalau di dalam rekor, terus saya sampaikan Bang Ani, kami di DKI Jakarta tanggal 30 Maret sudah melakukan penutupan atas terminal bis antar kota, antar provinsi. Tanggal 30 Maret, hari Senin. Karena pada waktu itu kita sudah mulai mengkhawatirkan terjadi pergerakan jumlah orang yang keluar Jakarta menggunakan kendaraan umum itu cukup besar. Dan untuk ke depan kita akan lakukan pembatasan. Nanti formatnya seperti apa tentu harus dirapikan dulu dalam bentuk regulasi baru diumumkan. Saya tidak terbiasa mengumumkan sebelum ada regulasinya. Kita akan siapkan regulasinya dulu. Setelah regulasinya siap, nanti insya Allah pertengahan bulan Ramadan ini, awal Mei, kita akan sampaikan pembatasan untuk kembali. Karena apa? Karena kita harus melindungi juga bagi mereka yang berada di sini agar tidak terganggu dengan kembalinya pemudik yang berpotensi membawa penularan. Para ahli epidemiologi sudah memberikan proyeksi soal ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kita undang para ahli epidemiologi memberikan pada kita penjelasan apa yang terjadi bila mudik itu berlangsung dan bagaimana efeknya Jakarta bila terjadi arus balik. Saya termasuk yang tidak menyetujui adanya operasi justisia. Karena itu Bang Kani, sejak saya bertugas di Jakarta tidak pernah ada lagi operasi justisia untuk memeriksa orang-orang yang datang di Jakarta sesudah Lebaran. Karena sesungguhnya warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja. Dia boleh lahir di mana saja dan dia boleh bekerja di mana saja, dan Jakarta adalah bagian dari Indonesia. Karena itu tidak boleh Jakarta menutup pintunya bagi siapapun. Sama dengan di kota-kota lain. Ini adalah negara kesatuan, kita dalam satu bendera Indonesia. Nah, karena itu tidak ada lagi operasi justisia. Itu yang kita kerjakan selama beberapa Ramadan di mana saya bertugas di Jakarta. Tapi untuk sesudah Lebaran kali ini, kita akan melakukan pengetatan. Karena kita harus melindungi warga, dan saya ingin sampaikan kepada semua, bila Anda meninggalkan Jakarta, belum tentu Anda bisa pulang cepat ke Jakarta. Karena di tempat ini kita akan melakukan pembatasan atas mereka yang mudik. Ini harus dilakukan karena keselamatan adalah nomor satu. Karena itu bila merencanakan mudik, pikirkan, belum tentu bisa pulang cepat. Ini harus kita lakukan sampai Jakarta betul-betul aman dari pandemi COVID itu. Kalau itu tidak aman, kalau belum aman dan kita membiarkan orang bolak-balik, maka tempat ini akan terus-menerus terancam. Dan kalau terus-menerus terancam artinya apa? Sekolah terus ditutup, bekerja terus di rumah, kegiatan sosial akan terus dibatasi, kegiatan keagamaan akan terus di rumah. Jadi konsekuensi dari ketidaksabaran kita untuk tetap mudik itu memperpanjang masa berat yang sekarang kita sedang hadapi. Karena itu saya percaya warga Jakarta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia adalah orang-orang yang tahan, tangguh, ulet. Kalau hanya diminta untuk menunda kepulangan, pasti tahan. Karena berani datang ke Jakarta, itu artinya berani mengambil risiko,
berani menghadapi masalah, berani untuk menyelesaikan masalah. Dan masalah yang dihadapi hari ini adalah menunda kepulangan. Bukan sesuatu yang amat sulit. Ini jauh lebih ringan dibandingkan berangkat dari kampung halaman menuju ke Jakarta, berhadapan dengan segala macam tantangan di kota ini. Jadi saya mengirimkan pesan ini pada semuanya, tahan diri. Tinggallah di Jakarta sampai ini tuntas, dan saya percaya kalau itu dilakukan, kita akan bisa melewati masa-masa ini dengan cepat dan baik, insya Allah. Baik, terakhir, bagaimana polisi Pak Gub untuk soal yang tadi dibahas oleh Menko Polhukam, yaitu soal ibadah di rumah saja. Dan kebetulan bulan ini kan banyak sekali ibadah yang biasanya atau selalu kita lakukan dengan berjamaah, baik taraweh maupun nanti Idul Fitri, belum lagi pengajiannya dan Jumatannya. Ini polisinya Pak Gub terhadap masjid-masjid di Jakarta seperti apa? Ya, jadi begini, bulan Maret pertengahan kami mengumpulkan semua pemuka agama, tokoh-tokoh agama dari semuanya, para alim ulama, para pimpinan gereja, pimpinan umat Buddha, umat Hindu, berkumpul semua dan saya jelaskan pada mereka situasinya. Lalu saya sampaikan pada mereka, ini opsi-opsi yang ada di depan kita, kemudian ini yang sudah terjadi di negara-negara lain. Bila kita membiarkan kegiatan berkumpul, baik berkumpul untuk ekonomi, untuk sosial, untuk budaya, ataupun untuk agama, maka potensi penularan akan terjadi secara luar biasa. Dan kita dalam pembicaraan itu saya tunjukkan situasi yang pernah kita hadapi. Bukan hanya sekarang COVID, tapi 100 tahun yang lalu. Ketika Indonesia mengalami, Nusantara waktu itu mengalami pandemi flu Spanyol. Pada waktu itu penduduk kita 60-70 juta orang. Dan jumlah yang terkena waktu itu meninggal sekitar 1,5 juta pada masa itu. Di 4 kota besar, Surabaya, Banten, Cirebon, dan Madura. Itulah kota-kota perdagangan pada masa itu. Dan saya sampaikan kepada semua, hari ini kita bisa menengok ke belakang, menunjukkan apa yang terjadi di tempat kita 100 tahun yang lalu, dan di tempat lain di masa ini, 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Pilihan kita adalah, kita diam, tidak melakukan apa-apa, menjalankan semuanya seperti biasa, kegiatan peribadatan seperti biasa, lalu angka penularan meningkat, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, sesudah tinggi baru kita panik, baru kita berbuat. Atau pilihannya kerjakan sekarang, batasi sekarang, menahan, kemudian insya Allah kita akan bisa menekan peningkatan angka, dan nanti beberapa bulan kemudian kita baru sudah bandingkan polisi kita di Jakarta dengan polisi di kota-kota lain di dunia, dan dibandingkan kapan kita mulai pembatasan, bagaimana efeknya. Lalu ketika saya sampaikan pada semua dalam pertemuan itu dan disepakati, dan kemudian pada waktu itu semuanya keluar dengan pernyataan yang sama, bahwa waktu itu bagi yang umat Islam, kegiatan Jumatan waktu itu kemudian ditiadakan dan Jumatan dilakukan di rumah. Dalam waktu yang bersamaan Majelis Ulama mengeluarkan fatwa. 1 hari kemudian Majelis Ulama di DKI juga mengeluarkan fatwa, dan juga para pemuka agama Kristen, pemuka gereja juga menyampaikan pesan yang sama. Sekarang di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan ini saya sempat menyampaikan pada masyarakat Jakarta bahwa Ramadan kali ini akan berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Bahkan bagi sebagian besar dari kita, Ramadan artinya ke masjid. Datangnya Ramadan artinya mendatangi masjid. Tidak terbayang Ramadan tanpa masjid. Karena Ramadan ya di masjid. Saya juga di masa kecil, Bang Karni, ya kalau sudah bulan puasa, bulan Ramadan, dari asar
sampai maghrib di masjid, iftar di sana, kemudian sampai isya, tarawih di masjid terus, subuh di masjid. Masjid adalah tempat kita berkegiatan. Dan tahun ini berubah. Tahun ini berubah. Bukan hanya kita di Jakarta. Di Mekah, di Madinah pun tidak ada tarawih yang masif seperti itu. Di sana sunyi. Tidak lagi terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari imam yang bergaung di jutaan rumah tangga di seluruh dunia. Sunyi di sana. Di sini juga begitu. Semua berkegiatan di rumah. Tapi saya ingin sampaikan pesan pada semua. Jangan pandang ini sebagai sesuatu yang duka. Tapi pandang ini sebagai sesuatu yang berhikmah. Apa yang berhikmah? Satu, orang tua, ayah, ibu, dengan anak sekarang berkegiatan agama di rumah. Ayah yang memimpin tarawih, ayah yang mengimami kegiatan, tadarus bersama. Semua yang biasa dikerjakan di masjid bersama masyarakat, sekarang dikerjakan di rumah bersama keluarga. Subuh, ayah yang pimpin, tarawih ayah yang pimpin, saling bergantian dengan anaknya. Mendadak kita mendapatkan pengalaman menjalani Ramadan yang mungkin mirip dengan zaman Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW, pada waktu itu, tidak ada buka bersama dari satu rumah ke rumah lain, seperti yang kita rasakan hari ini. Tidak ada juga tarawih di masjid terus-menerus. Rasulullah pernah menyelenggarakannya di awal, tapi kemudian Rasulullah tidak meneruskan tarawih di masjid. Tapi tarawih di rumah, qiyamul lail di rumah, berbuka puasa dengan sederhana di rumah, kemudian qiyamul lail di rumah, tarawih di rumah, beribadah sepanjang bulan puasa saat ini mungkin mirip dengan zaman Rasulullah SAW waktu itu dan para sahabat. Jadi saya ingin pada semuanya memandang fenomena yang sedang kita hadapi ini tidak dengan fenomena duka. Allah, kita nggak bisa ke masjid sekarang. Kita tidak merasakan Ramadan di masjid. Sudah puluhan tahun kita Ramadan selalu berada di masjid. Dan kadang-kadang itu memberikan pesan seakan kita membutuhkan masyarakat untuk kita bisa berkegiatan agama, beribadah dengan baik. Subuh di masjid karena bulan puasa. Lalu selama Ramadan kita sholat subuh di masjid. Sekarang sholat subuh di rumah. Mungkin ini harus kita akui. Selama ini mungkin kita mengandalkan lingkungan untuk memberikan insentif sosial dalam kegiatan peribadatan. Karena peribadatan itu nampak, kelihatan. Padahal puasa itu sebetulnya ibadah yang tidak tampak. Tapi selama bulan Ramadan, karena ada kegiatan komunitas, maka kegiatan itulah yang memberikan seakan insentif. Hari ini itu hilang. Sekarang semua dikerjakan di rumah. Saya rasa ini akan memberikan satu hikmah yang luar biasa. Lebih erat di tingkat keluarga, beribadah bersama dengan keluarga. Jadi selalu ada hikmah baik yang muncul dari situasi ini. Jadi saya tidak bisa berkomentar lebih jauh tentang fikihnya. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa sesungguhnya ada hikmah besar di tiap-tiap rumah tangga yang hari ini menjalani Ramadan bersama dengan istri, anak, suami, keluarga besar yang sebelumnya tidak. Yang biasanya bapak-bapak yang mengandalkan para imam untuk mimpin tarawih, sekarang mereka harus mimpin tarawih keluarganya, anak-anaknya. Ini satu pengalaman beragama yang dirasakan kolektif, pasti di Jakarta, seluruh Jakarta, karena mayoritas di seluruh Jakarta sekarang menyelenggarakan di rumah, tapi juga saya rasa di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Jadi insya Allah Bang Karni, lewat dari sini, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah yang amat besar. Mudiknya dikurangi, kegiatan ibadahnya di rumah, dan keluarga kita insya Allah menjadi keluarga yang lebih soleh dan derajat mutakin buat semuanya, insya Allah. Baik Pak Gubernur, terakhir mungkin ini titipan dari warganya Pak Gubernur meminta supaya SPP dan uang masuk tahun ajaran baru akan dimulai, sementara banyak yang kehilangan pendapatan, supaya jangan pula kesempatan dinaikkan. Padahal sekolahnya pun selama ini udah libur berapa lama. Dan bahkan sekolah-sekolah swasta pun kalau bisa melakukan langkah yang sama.
Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih, sama-sama Bang Gani. Terima kasih. Pemirsa, kita rehat dulu.